Baik, perkenalkan nama saya Sasmita Nazaria Karim. Di sini saya akan membahas materi administrasi kepegawaian untuk pembangunan. Baik, ada pengertian administrasi kepegawaian. Ini merupakan disiplin ilmu yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan. Tujuannya adalah tercapainya tujuan perusahaan, entah itu individu, karyawan, dan masyarakat, secara efektif dan efisien. Status kepegawaian itu ada 4. Yang pertama, pegawai percobaan, atau biasa dikenal dengan pegawai baru yang dimana masih dalam proses masa percobaan. Ini bisa berada di lembaga pemerintah maupun swasta, berkisar sampai 1 hingga 2 tahun. Biasanya dengan gaji pokok 80%. Kemudian ada pegawai harian yang statusnya itu dibayar per hari, dan ini bisa bersifat lepas, sementara atau tetap. Dan posisi hukumnya bervariasi tergantung pada masa kerja dan hubungannya dengan perusahaan. Kemudian ada pegawai bulanan. Dengan pembayaran upah bulanan, umumnya merupakan pegawai tetap. Pengaturan gaji berdasarkan waktu, bukan jumlah hari kerja. Lalu ada proses penerimaan tenaga kerja. Pertama, ada penarikan tenaga kerja dilakukan untuk menentukan kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian ada sumber-sumber tenaga kerja, bisa berasal dari dalam atau luar perusahaan. Dan terakhir ada seleksi dan orientasi dilakukan untuk memilih bibit-bibit unggul, dan orientasi bertujuan juga untuk menyesuaikan pekerja baru dengan lingkungan perusahaan. Jadi seperti itu. Kemudian ada pembinaan dan keamanan tenaga kerja. Pembinaan diberikan kepada pekerja baru, termasuk pelatihan keamanan dan keselamatan kerja. Jadi untuk para pekerja baru itu nantinya akan diberikan pelatihan agar nantinya ia ketika melakukan proses suatu pekerjaan dia sudah terlatih, sudah mampu menguasai hal-hal apa saja yang diperlukan untuk bekerja pada bidang tersebut. Kemudian ada faktor-faktor seperti tata ruang kerja, pakaian kerja, dan alat pelindung yang harus diperhatikan. Ini bisa digunakan dalam beberapa pekerjaan yang memang cukup memberikan resiko. Seperti contohnya ada nakes, terus ada juga beberapa para pekerja untuk sebuah pembangunan proyek, seperti itu. Kemudian ada pemutusan hubungan kerja atau PHK dan pensiun. PHK atau pemutusan hubungan kerja itu bisa dilakukan baik dengan hormat maupun tidak hormat, tergantung pada alasan dan kondisi pekerja. Jadi di beberapa perusahaan itu ada karyawannya atau pegawai yang mengundurkan dirinya itu entah karena dia resign karena emang dari dirinya, atau karena ada beberapa faktor yang menyebabkan dia harus dikeluarkan. Nah, dan itu disebut dengan pemutusan hubungan kerja. Kemudian ada pensiun atau jaminan hari tua yang diberikan sebagai balas jasa kepada pegawai yang telah mengabdi. Manfaatnya juga untuk perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi ini bisa menjadi salah satu motivasi para pegawai untuk terus bekerja di perusahaan tersebut karena dia memberikan jaminan hari tua atau biasa dikenal juga dengan asuransi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.